Halo, jumpa lagi dengan saya. Manfaat dari banyak berlatih menyelesaikan soal-soal adalah kita menjadi terampil dan hafal di luar kepala rumus-rumus yang harus kita pakai saat menemukan masalah-masalah di dalam fisika. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa soal dan sekaligus membahasnya. Ya, amati, lalu tiru dan terapkan pada saat kalian latihan sendiri di rumah. Ikuti terus. Nah, ini soal nomor 1 ya. Dari kawah sebuah gunung berapi aktif, sebuah batu besar terlempar dengan kecepatan 30 meter per sekon dan membentuk sudut 37 derajat. Tapi sini ada keterangan sin 37 0,6. Di atas garis datar. Batu jatuh di samping gunung, jarak mendatarnya 20. Ya, ini 20. Jatuhnya di sini. Gitu ya. Lalu pertanyaannya, berapa lama batu melayang di udara? Jadi sejak dia keluar dari kepundan sini ya, dari kawah sampai jatuh itu berapa lama? Lalu hitung tinggi kawah yang B. H tingginya H ya. Lalu hitung kecepatan batu saat menempuh tanah. Ya, nah kita lihat dulu yang A. Berapa lama batu melayang di udara? Ya, melayang di udara berarti sampai dia jatuh di tanah. Ya, syarat jatuh di tanah itu ada kondisi spesial, yaitu Y sama dengan 0 ya. Nah, coba kita lihat jatuh di tanah. Kita bisa dapat sesuatu nggak dari sini? Jatuh di tanah, Y-nya sama dengan 0. Apakah kita dapat T dari sini? Coba lihat. Berarti Y sama dengan samaan Y0 plus V0 sin alfa kali T min setengah T kuadrat. Kita masukkan. Y-nya 0. Y0 itu adalah ketinggian mula-mula. Ya, H ini ya. Nah, H plus. Nah, H-nya belum ada. Sementara kita mau cari T ini. Nah, kan nggak bisa ketemu ya. Nggak bisa ketemu karena ada dua bagian yang belum ketahui. H dan T. Nah, coba kita tinggalkan dulu persamaan ini. Kita pakai yang sudah diketahui apa di sini. Nih, termasuk X sudah diketahui nih. Ya, X itu kan jarak mendatar yang ditempuh. Berarti jarak mendatar itu berarti dia menggunakan kecepatan GLB. Jadi X atau S sama dengan V kali T kan. Nah, V-nya dalam gerak parabol adalah V0 cos alpha. Ya. X-nya diketahui. V0-nya ada. Alpha-nya ada. Maka T bisa ketemu ya. Jadi pada saat dia menempuh 120 meter, T-nya adalah yang mau diketemukan pada saat dia jatuh. Nah, jadi kita pakai persamaan ini. Jadi untuk mendapatkan T ya, T pada saat dia jatuh di tanah. Jadi X jarak tempuh mendatar sama dengan V0 cos alpha dikalikan T. Nah, masalahnya sekarang cos 37 itu berapa? Yang diketahui kan sin 37 0,6. Nah, cosnya berapa? Cos 37. Nah, cara mencarinya begini. Sin
37 0,6 ya, 6/10 kan ya, 6/10. Nah, pakai segitiga siku-siku. Ini alfanya, ya, di sisi miring. Sin 37 6/10. Sin itu sisi di depan, pakai sisi miring kan. Jadi ini 6/10. Ya. Nah, kalau ini 6, sisi miringnya 10, berarti sisi yang di bawah sini adalah pasti 8 ya. Kan nanti 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus berapa gitu ya. Nah, berapanya pasti ini jadi 8. Cocok ya. Atau boleh juga ini menjadi berapa? Dibagi 2. 3. Ini juga dibagi 2. 5. Ini juga dibagi 2, nanti 4. Jadi sin 37 boleh aja 6/10 atau 3/5. Ya. Berarti cosnya berapa nih? Berarti cos 37. Cos itu sisi di bawah. Bagi sisi miring ya. Sisi di bawah sudut maksudnya. Berarti 8/10 ya, atau 4/5 gitu ya, sama. Jadi cosnya 8/10. Nah, kita pakai di sini. X-nya adalah 120 ya. 120 meter. V0-nya adalah berapa? V0 kita lihat, V0-nya adalah 30 ya. 30. V0-nya 30 kalikan cos 37, 8/10 ya, dikalikan T. Nah, saya ingatkan kalau di sini ada nilai 0,6 misalnya ya, tadi sin ya. Sinnya 0,6 kan, berarti cosnya 0,8 ya. Nah, pemakaiannya kalau untuk hitung-hitungan, hindari memakai desimal ya. Untuk menghitungnya lebih cepat kalau di dalam bentuk pecahan. Jadi 6/10, ini 8/10. Ya, nanti tinggal coret-coret gitu kan kalau ada yang cocok. Jadi hindari pakai angka desimal ya, kalau menghitung nggak pakai kalkulator maksudnya ya. Pakai itu. Nah, di sini menjadi apa nih? Ini habis ya, 10-nya habis jadi 24. Ini 24. Jadi 24T sama dengan 20. Berarti T 120 dibagi 24 sama dengan 12 bagi 6, 2. Ini bagi 6. Ya kan? Betul. Jadi 20 dibagi 4. 5 sekon. Jadi batu itu melayang di udara selama 5 sekon sampai dia jatuh ke tanah. Ini yang warna. Yang B, hitung tinggi kawah. Berarti H ini ya. Ini dia nih. Kita menghitung ini. Nah, ini kan kayak sesuatu ditembakkan dari atas gedung yang tingginya H, gitu ya. Nah, pada saat jatuh di tanah, Y-nya 0 kan, T-nya kita sudah dapat nih 5 sekon. Nah, sekarang kita bisa pakai persamaan ini ya. Coba kita masukkan yang B, tinggi kawah. Jadi Y sama dengan Y0, yang umum dulu ya, persamaan umum. P0 sin alfa kali T, kita tulis lagi, setengah P T kuadrat. Jatuh di tanah, Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, T-nya ini sama T-nya ini, kita bisa pakai ini ya. Ini kan T jatuh di tanah, kita masukkan ke sini. Nah, Y0 itu adalah tinggi mula-mula. Berarti H itu ya. H, nah ini tinggi mula-mula. H, jadi plus P0-nya adalah 30, sin alfanya tadi 6/10, dikalikan T-nya 5, dikurangi setengah kali 10, 5, kita anggap G-nya 10 ya, dikalikan 5 kuadrat. Jadi ini kita dapat H plus, coret-coret 3 kali 6,
Oh, ini di mana tadi 5? Oh, 5-nya masuk sini ya. 5 kali 6, 30 kali 3, 90. Ya, 90 dikurangi 25 kali 5, 125. Gitu ya. Nah, ini berarti ini adalah min. Ya, ini min 35 nih ya. Nah, ini dipindah ke kiri. Jadi H sama dengan 35 meter. Jadi ketinggian kepundan, ya, ketinggian kawah itu dari bidang datar, dari tempat jatuhnya batu, itu 35 meter. Ya. Ketinggiannya vertikal, ya, jarak vertikalnya. Lalu yang C, hitung kecepatan batu saat menumbuk tanah. Nah, saat di sini nih. Saat di sini nih, arahnya pasti menyinggung nih, menyinggung ini ya. Jadi ke sana. Nah, ini kecepatan di sini nih. Ini P-nya berapa? Nah, P selalu adalah akar dari Vx kuadrat ditambah apa? Sini X kuadrat ditambah Py kuadrat ya. Ini besarnya ya. Ini menghitung besar kecepatan. Besar nilainya ya. Besar kecepatannya. Kecepatan. Nah, kecepatan itu punya arah. Jadi ini besarnya pakai, hitungnya pakai ini. Arahnya adalah hitung sudut ini. Hitung sudut ini, theta. Nah, theta itu sama dengan arah, ya, arah kecepatan. Jadi ya. Nah, untuk yang belum memahami persamaan-persamaan ini ya, persamaan ini, persamaan yang ini, ya, dan yang ini, silakan klik alamat link yang muncul di layar atas ini ya, muncul. Ini. Nah, ini muncul ya. Diklik, di sana ada penjelasan tentang gerak parabola atau gerak peluru. Nah, silakan nanti dilihat biar memahaminya lebih jelas ya sebelum mengerjakan soal-soal. Nah, kita lanjut. Jadi kecepatan di sini besarnya adalah ini, arahnya adalah menghitung theta, sudut theta itu ya. Nah, jadi kecepatannya yang C, kecepatannya berapa? Kecepatan tadi adalah Px kuadrat plus Py kuadrat. Ya, berarti kita cari dulu Px, cari dulu Py. Ya kan? Cari Px, cari Py. Px-nya berapa tuh? Px, Px itu ke arah mendatar ya. Px konstan loh. Jadi ke arah mendatar. Ini kalau kita uraikan ke sini ya. Nah, ini adalah V0x. V0x itu sama dengan Px karena sepanjang perjalanan besarnya segini terus. Besarnya adalah V0 cos apa ya? Jadi dimanapun dia besarnya gitu. Di sini misalnya, nah di sini kecepatannya mendatar adalah juga sama ya. Ini adalah Px sama dengan V0 cos alpha ya. Dimanapun di sini misalnya. Nah, di sini arah mendatar ya, kecepatan geraknya ke sana memang ya, ke bawah. Tuh. Ini kecepatannya, tapi kecepatan ke arah mendatar Px-nya adalah juga segini. Ya, V0 cos apa sama dengan yang di awal sini ya. Mau dia jatuh di sini, di tanah sini juga sama dengan V0 cos alpha karena alam mendatar adalah GLB ya, GLB gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan ya, di mana-mana itu selalu besarnya sama ya. Jadi Px sama dengan V0 cos alpha. Px V0 cos alpha, V0-nya adalah 30, cos alpha tadi 8/10. Jadi sama dengan coret dengan 24 meter per sekon. Sementara Py samanya adalah V0
sin alfa min GT. Sekali lagi ya, persamaan-persamaan ini kalian harus pahami dulu di pembahasan video sebelumnya ya, yang diklik di alamat yang muncul di layar yang di atas tadi ya. Ada di sana semua. Jadi, VY V0 sin alfa min GT, V0-nya adalah 30, sin-nya adalah 6 per 10, kurangi 10 G-nya kalikan T ya. T-nya adalah waktu dia sampai di tanah. Berapa tadi waktu dia sampai di tanah? 5 sekon ya. Ini dia 5 sekon. Jadi sampai di tanah masukkan T-nya di situ. T-nya 5. Jadi sama dengan berapa? Ini. Sama dengan dicoret ya. 6 kali 3 18 dikurangi 50. 18 kurangi 50 ya min ya. Min berapa? 32 meter per sekon. Nah, tanda min ini menyatakan bahwa arah PY ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Nah, artinya bola atau peluru atau apapun sudah bergerak turun. Ya, bergerak turun. Jadi, kalau begitu, akar dari Px kuadrat 24 kuadrat ditambah min 32 kuadrat akar 1600. Ini adalah 1600. Berarti 16-nya di akar 4, 100-nya di akar 10. Berarti 40 meter per sekon. Ini V-nya ya. Ini kecepatan pada saat dia menumbuk tanah, ya, kecepatan batu itu ya. Nah, arahnya ya, arah tadi arah kecepatan, arah P adalah theta ya, sudut theta. Nah, menghitung theta adalah sama dengan arkes tangan atau tangan min 1 ya, dari kecepatan Y, PY dibagi Vx itu ya. Tangannya adalah ini ya, arkes tangannya. Nah, karena PY Px ada, berarti tetanya ketemu. Ini sama dengan arkes tangan atau tangan min 1 simbolnya ya. Vy-nya adalah min 32 dibagi Vx-nya adalah 24. 24. Nah, ini kalau dihitung kita dapat 53 ya. Minus tapi ya. 53 derajat. Nah, kalau kita gambar ya, pas dia jatuhnya itu ya, di tanah, tadi kan begini. Gitu ya, ini batunya di sini. Nah, kecepatannya selalu menyinggung lengkungan itu ya. Nah, jadi di sini. Set, gitu ya. Mulai dari sini, ini adalah P-nya. Berapa P-nya itu tadi? 40 ya. Nah, ini Vx-nya ke sana. Vx-nya adalah 24 ya. Nah, Vy-nya adalah ini dia. Ini Vy adalah 32 min ya, ke bawah dia kan. Nah, arahnya ke bawah 32. Nah, ini sudut tetanya ini adalah 53 derajat ya. Tanda minus apa? Tanda minus. Nah, ini semuanya dijelaskan di video sebelumnya tadi ya, video sebelumnya. Tanda minus adalah artinya dia di bawah sumbu X positif ya. Nah, ini kan sumbu X-nya ke sana ya. Ini X positif nih. Nah, dia ada di bawah. Itu tandanya adalah minus. Gitu ya. Nah, kita sudah jawab semua untuk nomor 1 ya. Sekarang nomor berikutnya nomor 2. Bola bisbol dipukul
Sehingga kecepatan awalnya 30. Ya, ini kecepatan awalnya ada di sini. Ya, ini V0-nya 30. Arahnya 30 derajat terhadap mendatar ya, ini garis mendatarnya. Pada saat memukul, tongkat berada 0,6 meter. Nah, ada di sini nih. Ya. Ada di sini pemukulannya. Berapa ketinggian maksimum? Ya, ketinggian maksimum itu adalah Y maksimum. Berarti dia berada di titik tertinggi ya. Bola berada di titik tertinggi. Saat dicapai bola. Nah, ini sudah seperti bola dilempar dari ketinggian gedung gitu ya. Wush. Tinggi gedungnya 0,6. Berarti 0,6 itu bisa kita bilang ini adalah Y0 gitu ya. Y0-nya segitu. Nah, kita lihat ini dulu. Ini Y0, ini V0, ini sudutnya. Kita tulis dulu. Ini pertanyaannya adalah Y maksimumnya berapa gitu ya. Y maksimumnya berapa? Kita tahu Y maksimum ya, pada Y maksimum ada yang 0 apa 0? PY-nya sama dengan 0. Ya, PY-nya sama dengan 0. Ini keadaan ini akan kita pakai. Nah, kita lihat dulu, kita tulis dulu bahwa V0-nya berapa? Untuk diketahui 30 meter per sekon. Alfanya adalah 30 derajat. Lalu Y0-nya adalah 0,6 meter. Ya, ini datanya. Nah, dari pengertian ini, ya, PY sama dengan 0 ini, kita tuliskan persamaan PY. PY sama dengan V0 sin alfa min G kali T. Nah, kalau VY-nya 0, berarti dia di titik tertinggi. Ya, berarti T-nya itu T untuk mencapai titik tertinggi. Nah, T-nya kita akan peroleh di sini. Ya, V0-nya adalah 30. Sin 30 adalah setengah, dikurangi G-nya kita pakai 10, dikalikan T. Ya, dari sini kita peroleh ya 10T sama dengan 15. Ya. Jadi T-nya adalah 1,5 sekon. Ini T untuk mencapai titik tertinggi. Jadi misalnya ini ya. Nah, di sini ini T-nya ya. T-nya adalah 1,5 sekon sejak dipukul ya. Ini 0,6. Itu sejak dipukul di sini. Itu jadi Y-nya dari sini ya. Nah, dari tanah sini adalah Y maksimum. Berarti kalau menghitung Y maksimum ya T-nya adalah pakai ini ya. Kita pakai yang baru dihitung, T-nya adalah 1,5. Nah, kita tuliskan persamaan untuk Y ya, untuk ketinggian ya. Y sama dengan Y0 plus V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, Y ini akan menjadi Y maksimum. Ya, Y maksimum. Kalau T-nya ini, kita pakai T yang di titik tertinggi. Berarti titik ini ya. Kita pakai titik itu. Nah, jadi T-nya adalah 1,5. Jadi Y0-nya berapa? Y0-nya adalah 0,6 ditambah V0-nya adalah 30. Sin alfanya 30. Sin 30 adalah setengah. T-nya adalah 1,5. 1,5. Nah, kita pakai bukan desimal, jangan koma-koma, tapi pecahan. 3/2 ya. 3/2. Biar nanti kalau ada yang bisa dicoret, bisa lebih mudah.
Dikurangi setengah kali G-nya kita ambil 10. Jadi 5 kali T-nya 3/2 kuadrat. Ini sama dengan 0,6 ditambah ini jadi 4, 30 kali 3 kali 30, 90 dibagi 4, 92 bagi 2, 45 bagi 2 lagi 22,5 dikurang 3/2 kuadrat 9/4. 9 kali 5 45. 45 dibagi 4 bagi 2 12,5 bagi 2 lagi 11,25 gitu ya. Jadi yang maksimum ini berapa ini? 22,5 dikurangi ditambah 11,25 ya kan? Betul nggak? 11,25. Jadi dapatnya adalah 11,85 ya. Ini kan 0,6 ditambah ini kan sama ya. 11,25 kan? Nah, jadi 11,85 meter. Jadi ketinggian maksimumnya 11,85 meter ya. Kalau mau dibulatkan boleh aja menjadi 12 meter. Gitu. Ini nomor 2 ya. Kita lihat sekarang nomor berikutnya. Nomor 3. Nah, nomor 3. Dari atap gedung yang tingginya 100 meter, peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per sekon dalam arah 30 derajat, 37 derajat. Ada keterangan lagi, sin 37 derajat 0,6. 6 sekon. Jadi T-nya 6. Peluru ada di sini. Nah, ini ada di sini peluru ya. Ada di titik P di sebelah kanan. Nah, pertanyaannya hitung jarak P ke garis AB. Mana itu? Nah, ini dia. Titik P ke garis AB. Ini dia garis AB-nya. Ya, jadi yang ditanya ini nih jarak tegak lurus nih. Nah, ini berapa nih? Nah, ini misalnya apa? Mau dimisalkan apa nih? Misalkan Y aksen ya. Ini berapa? Nah, mana strateginya? Nah, Y aksen itu kalau kita dapat ketinggian peluru, ya ini kan peluru ya. Peluru di sini, ini tingginya. Ya, ini Y-nya ketemu sampai sini. Nah, berarti Y aksen adalah tinggi semua ini. Tinggi semuanya apa? Tinggi gedung kan? Tinggi semuanya dikurang Y. Kita dapat Y aksen. Gitu ya. Maka untuk yang A ini kita cari dulu Y ini. Sama dengan berapa? Gitu. Lalu nanti tinggi gedung kita kurangi Y, kita dapat Y aksen. Itu yang A. Lalu yang B, tentukan koordinat peluru. Koordinat itu X, Y. Ya. Jadi kita cari nanti X-nya ini berapa nih? Ini X nih, jarak tempuh mendatar. Ini X. Ya. Jarak tempuh mendatarnya berapa? Lalu Y-nya ya ini tadi. Y-nya ya. Ini Y. Nanti X, Y. Itu yang B. Yang C hitung kecepatan peluru di P ya. Nanti kita hitung kecepatan peluru adalah akar PX kuadrat plus PY kuadrat. Gitu ya. Nah, kita cari masing-masing PX dan PY itu. Pertama yang A. Jawab dulu. Yang A tadi adalah menghitung Y dulu ya. Tinggi peluru ya. Nah, di sini kita tulis dulu kecepatan awalnya adalah 40 meter per sekon. Sudut alfanya adalah 37 derajat. Lalu apa? Y0, Y0-nya adalah tinggi gedung ya, 100 meter ya. Lalu yang ditanya adalah
Y yang A adalah Y aksen ya. Jadi Y aksennya berapa itu? Gitu ya. Nah, di sini kita mau ngitung Y, kita pakai persamaan Y. Ya, jadi pada detik berapa di P itu? Pada detik ke-6 ya. Jadi pada T sama dengan 6 sekon, itu peluru ada di P. Nah, di P ini lalu ditanya tingginya berapa, jaraknya ke AB berapa, kecepatannya berapa gitu ya. T pada T sama dengan 0, Y sama dengan V0 plus V0 sin alpha kali T ya, min setengah PT kuadrat ya. Nah, kita dapatkan Y0-nya adalah tinggi gedung 100 meter ditambah V0-nya adalah 40 ya. V0-nya 40, sin alfa tadi, sin alfa adalah 0,6. 6 per 10 dikalikan T-nya. Nah, T-nya mana? T-nya kan sudah diketahui pada T sama dengan 6 sekon kan? Berarti ini 6. Kurangi setengah kali 10, 5. Kalikan 6 kuadrat. Ini sama dengan 100 ditambah dicoret jadi 4. Ini adalah 36 ya. 6 kali 6, 36 kali 4 kali 2, 72. Ya, 72 kali 4, 144 ya. 72 kali 2 maksudnya. 4. Nah, dikurangi. Nah, ini 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 6 ya. Jadi kita dapatkan adalah itu 180. 6 kuadrat 36 kali 5 ya, 180. Nah, ini kalau kita hitung akan didapatkan 64 meter ya. Ini kan minus nih ya, 144 dikurangi 180 kan. Jadi 64 meter itu Y-nya ya. Y-nya 64 meter. Jadi yang ditanyakan Y aksen ya. Jadi yang ditanya di sini Y aksen ya. Jadi Y aksen adalah tinggi gedung Y0 dikurangi Y. Itu sama dengan 100 dikurangi 64 meter. Jadi 36 meter. Jadi jarak peluru itu di titik P adalah 36 meter dari garis AB ya. Titik B-nya mana ini? Titik B-nya ada di sini nih. Nah, ini titik B ini ya, gitu ya. Titik B. Jadi garis mendatar ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah 36 meter. Atau bisa dikatakan posisi P ini adalah 36 meter di bawah puncak gedung gitu ya. Ini kan sama dengan ini ya. Ini 36 meter kalau ditarik garis lurus. Jadi 36 meter di bawah puncak gedung ya, di bawah atap gedung, bisa dikatakan begitu. Ini jawaban untuk yang A ya. Yang A jawab 36 meter. Nah, sekarang yang B. Yang B, tentukan koordinat peluru di P. Jadi koordinat P itu adalah X, Y ya. Nah, Y-nya kita sudah dapat. Y-nya adalah ini dia 64. Berarti tinggal dicari X-nya. Nah, X ini ya, X ini adalah jarak mendatar yang ditempuh oleh peluru ya, jarak mendatar. Peluru bergerak mendatar dengan kecepatan konstan, berarti ini adalah GLB geraknya ya, seperti S sama dengan PT. Jadi X sama dengan V gitu kan ya. X sama dengan V kali T ya, tapi V-nya adalah V0 cos alpha gitu ya. Nah, kita tulis di sini lagi. Kita cari dulu X-nya. X sama dengan V0
cos alfa dikalikan T. T0-nya adalah 40. Cos alfa tadi sudah kan? Kalau sin alfanya 0,6, cos alfanya 0,8 atau 8 per 10 ya. Dikalikan T. T-nya untuk T-nya pada saat 6 ini. Ya kan? Berarti 6 itu. Gitu ya. Jadi sama dengan coret ya. Coret. Jadi kita dapatkan bahwa X-nya adalah 192 meter ya. Jadi koordinat ya, ini koordinat P, koordinat itu X dan Y. X-nya adalah 192 meter, Y-nya adalah 64 meter. Itu jawaban B. Sekarang yang C, hitung kecepatan peluru di titik P. Titik P, kecepatannya ke sana kan ya. Nah, P adalah Px kuadrat plus Py kuadrat. Nah, ini adalah besar kecepatannya atau nilai kecepatannya. Besar kecepatan. Ya. Nah, padahal kecepatan arah. Nah, arahnya adalah sudut antara V, ini P-nya, vektor V-nya, pada sumbu terhadap sumbu X positif. Ya. Berarti nanti kita menghitung sudut theta ini berapa. Itu adalah arah. Ya, ini arah. V. Ya. Nah, Vx-nya kita hitung dulu. Untuk menghitung V, kita cari Vx, kita cari V. Vx adalah V0 cos alfa. Ini konstan ya. Ini kecepatannya konstan di mana-mana segini. Itu tadi sudah berhitung sebetulnya ya. Adalah berapa itu? 40 ya. Dikalikan cosnya 8 per 10. Oke. Betul? Ya, jadi 32 meter per sekon. Sementara Py adalah V0 sin alfa min T. Nah, T di titik P, T-nya adalah 6 tadi ya, 6 sekon. Jadi V0-nya adalah 40. Sin 37 tadi adalah 6 per 10 ya. Lalu dikurangi GT, G-nya 10, T-nya adalah 6 gitu ya. Nah, ini akan didapat 4 kali 6 24 dikurangi 60 gitu ya, minus. Jadi hasilnya minus artinya dia arahnya ke bawah ini dia. Nah, ini PY. Nah, arahnya ke bawah. Jadi 24 dikurangi 60. Jadi menjadi 36 minus ya. 30 meter per sekon. Jadi P sama dengan akar Px kuadrat plus Py kuadrat. Ya, dengan akar 32 kuadrat ditambah minus 36 kuadrat. Nah, minus dikuadratkan akan menjadi plus. Nah, ini hasilnya adalah 48 ya, meter per sekon. Ini pembulatan ya, 48 meter per sekon. Nah, arahnya adalah menghitung theta ya, menghitung sudut ini ya. Jadi theta arah kecepatan V itu ya. Jadi menghitung theta adalah memakai tangan
min 1 atau arkes tangan VY ya, VY dibagi PX. Nah, penjelasan mengenai persamaan ini menghitung arah ini ya, itu juga diberikan pada video yang tadi, video sebelumnya tentang gerak parabola di alamat link yang muncul di layar atas tadi ya. Silahkan dicermati. Macam ini berarti tangan min 1 atau atas tangan namanya VY-nya adalah min 36 ya, tanda minnya dimasukkan ya, 36, lalu PX-nya adalah 32. Nah, ini kalau dihitung akan didapatkan bahwa sudutnya adalah min 48 derajat ya. Min artinya apa ya, sudah dijelaskan di video sebelumnya juga, bahwa sudut itu kalau bertanda min dia artinya ada di bawah sumbu X positif, di bawah sumbu X positif. Nah, ini dia. Ini kan ada di bawah, ini sumbu X positif ya. Sumbu X positif ini ada di bawahnya. Berarti dia diberi tanda minus. Ya. Ini untuk arah kecepatan pada titik P, pada T sama dengan 6. Gitu ya. Jadi sudah terjawab semua ya. Berikutnya nomor 4. Gitu ya. Gak diperbesar lagi. Balon air, maksudnya balon berisi air ya. Balonnya diisi air, dilempar keluar jendela dengan kecepatan 4 meter per sekon, 4,0 ya namanya. Kecepatan awal ya. Dalam arah 20 derajat di bawah garis horizontal. Nah, ketinggian jendela dari permukaan tanah adalah 6 meter. Pertanyaannya yang A, kapan balon menumbuk tanah? Yang B, berapa jauh dari dinding rumah tempat jatuhnya balon itu? Ya, jatuhnya di mana? Sejauh mana? Yang C, hitung kecepatan balon air saat menumbuk tanah. Nah, saya ingatkan untuk menganalisa soal, untuk lebih memahami apa yang ada dalam soal, rajin-rajinlah membuat sketch, ya, sketsanya, kejadiannya itu seperti apa, lalu dibikin sketch semacam gambar kasarnya gitu ya. Nah, dengan bikin sketch gitu sudah banyak terbantu ya, mungkin bisa sampai 40% itu sudah kita bisa memahami masalah yang ada gitu ya. Nah, sketchnya adalah macam ini. Misalnya ini rumahnya lah ya, begini rumahnya. Nah, ini jendelanya mungkin di sini gitu ya. Nah, ini garis mendatarnya nih. Nah, tinggi jendela adalah berapa itu? Tinggi jendelanya 6 meter dari tanah ya. Ini tanahnya 6 meter. Nah, ini berarti sama dengan Y0 ini ya, dari ketinggian. Nah, ini bidang datar. Ini X positifnya. Nah, dia dilemparkannya 20 derajat. Gitu ya. Terhadap bidang datar itu. Nah, ini dia. Karena kalau di bawah ini, di bawah bidang datar, 2 sumbu X berarti dia minus ya. Minus 20 derajat. Nah, ini dia akan, lintasannya tetap akan berupa lengkung ya. Gerak peluru, gerak parabola. Nah, jatuhnya di sini misalnya. Jatuhnya di sini, lalu kapan balon itu menumbuk tanah? Nah, di sini kapan? Kapan itu menanyakan waktu, toh? Jadi kapan itu waktu? Jadi T-nya berapa ini? Itu ya. Nah, kita jawab dulu yang A, atau kita lihat apa saja yang diketahui. P0-nya berapa ya? P0-nya adalah 4,0 atau 4 meter per sekon. Ya, lalu sudut alfanya adalah minus 20
derajat ya. Hati-hati ini minus ya, penting diketahui ini ya. Pokoknya kalau dia ke arah bawah, di bawah sumbu X harus diberi tanda minus. Alfanya sekian. Terus apa lagi? Y0-nya. Y0-nya adalah 6 meter. Ya, ada lagi? Sudah itu aja ya. Nah, lalu yang ditanyakan di sini adalah T pada saat jatuh di tanah. Nah, kita lihat untuk A. Jatuh di tanah. Itu ada kondisi khusus yang selalu harus kita ingat bahwa Y sama dengan 0 pada saat dia jatuh di tanah. Nah, dengan memasukkan persamaan Y, dengan Y-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan sesuatu, misalnya waktunya, gitu ya. Nah, ini waktunya yang ditanya. Jadi kita pakai persamaan Y sama dengan Y0 plus V0 sin alfa kali T min setengah YT kuadrat. Nah, kalau Y-nya 0, maka kita dapat T-nya adalah T untuk mencapai di tanah. Gitu ya. Y0-nya adalah 6 meter ditambah V0-nya 4. Sin-nya adalah sin min 20 ya. Nanti kita hitung. Nah, T-nya yang ditanya. Lalu min setengah kali 10, 5 kali T kuadrat. Gitu ya. T kuadrat. Nah, ini sama dengan 6. Nah, sin min 20. Sin min 20 adalah min. Tulis dulu. 4 kali min 0,342 ya. Kalikan T. Ini T ya. Plus dikurangi 5 T kuadrat. Nah, kita sederhanakan lagi. 6. Sebetulnya sudah bisa dari tadi ya. Nah, 4 kali ini adalah min kali plus min. 1,4. Kalikan T min 5T kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat ini. Coba kita sederhanakan, yang kuadratnya kita jadikan plus. Jadi kalikan min, yang min kalikan min, yang plus kalikan min. Jadi ini sama dengan 0 ya. Jadi 5T kuadrat plus 1,4T min 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Nah, kita bisa mencari T-nya memakai persamaan ABC ya. X sama dengan X, B min B segala macam T. Sekarang bukan X tapi T. Jadi T sama dengan min B plus minus kar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, di sini A-nya apa nih? Dari persamaan kuadrat itu A-nya adalah 5. Nah, B-nya adalah 1,4. Dan C-nya adalah min 6. Nah, kita masukkan sekarang. Jadi T sama dengan min B. Min 1,4 ya, plus minus kar B kuadrat 1,4 kuadrat min 4 A-nya 5 kali C, C-nya min 6 ya, per 2A, 2 kali A-nya 5 berarti 10 gitu ya, bagi 10. Nah, ini setelah dihitung-hitung nanti kan ada plus minus ya, ada plus minus. T-nya ada dua macam ya, T-nya ada yang tandanya minus, lalu satu lagi T kalian dapat nilainya plus. Nah, kita ambil yang plus ya, karena yang minus itu artinya waktu sebelum kejadian ya.
Jadi waktu sebelum balon ini dilempar, ya, karena pada saat balon dilempar atau kejadian apapun dimulai dari T sama dengan 0, ya. Nah, kalau T sama dengan min itu berarti sebelum 0, ya. Berarti sebelum kejadian, berarti tidak kita pakai, ya. Jadi yang ini nggak kita pakai, yang kita ambil adalah T yang positif nanti, ya. Nah, setelah dihitung-hitung, kalian tinggal masukkan saja itu, ya. Nah, akan didapat bahwa T adalah 0,96 second. Waktunya sampai di tanah 0,96 second, gitu, ya. Ini kapan balon air menumpuk tanah. Jadi nggak sampai 1 second, ya, nggak sampai 1 second. Nah, yang B berapa jauh dari dinding, ya. Ini dindingnya nih. Ini yang B sekarang. Berapa jauh ini tempat jatuhnya ini? Nah, berarti ini, ya. Berarti X ini, jarak mendatar ini yang ditanya. Gitu kan? Nah, kalau jarak mendatar, berarti ditempuh juga dengan kecepatan mendatar. Nah, kecepatan mendatar adalah komponen dari ini kan? Komponen mendatar dari ini, berarti kesananya. Nah, dia ditempuh dengan kecepatan ini, ya. Kecepatan mendatar Vx, ya. Vx selalu V0 cos alfa. Nah, ini konstan, ya, dimanapun dia sama, ya, konstan, gitu, ya. Mau di sini kecepatannya tetap itu Vx sama dengan, ya, sama besarnya. Di sini juga sama segitu, ya, V0 cos alfa. Nah, itu kita bisa pakai menghitung X sama dengan menghitung S, ya, untuk GLB. X sama dengan P kali T kan, seperti yang tadi. P berarti ini V0 cos alfa kalau di dalam parabola, ya, dikalikan T, gitu, ya. Jadi B bisa kita hitung X-nya. Jadi yang B, X sama dengan V0 cos alfa dikalikan waktunya, ya, PT. Kita sudah dapat bahwa V0-nya adalah 4 cos min 20, ya. Kalau cos min berarti nanti hasilnya bukan min tapi positif, ya. Cos min 20 dikalikan T. T-nya T pada saat dia jatuh di tanah. Nah, ini dia kita barusan hitung, ya. Kalikan 0,96. Nah, setelah dihitung akan didapatkan X 3,6. Ya, ini hasilnya. X-nya adalah 3,6 meter. Jadi balon air jatuh sejauh 3,6 meter dari dinding rumah. Ini yang B. Nah, sekarang yang C. Nah, yang C, apa tadi pertanyaannya yang C? Ditanya adalah hitung kecepatan balon air saat menumpuk tanah. Nah, sekali lagi kecepatan, kecepatan adalah punya besar dan arah. Kita lihat saja. Untuk kecepatan kita hitung Vx dan V-nya dulu, kan. Nah, kecepatan V saat dia menumpuk tanah, ya, berarti T-nya pakai T menumpuk tanah ini nanti, ya. V sama Vx dulu, ya. Kita Vx sama dengan V0 cos alfa. Kita sudah hitung tadi V0 cos alfa, ya. Ini dia, ya. Ada ini. Jadi 4, ya, dikalikan cos alfa itu 0,96 0,94, ya. 0,94 ini adalah cos min 20, ya. 4. Jadi ini akan menghasilkan 3,76 meter per second. Ini Vx-nya. Sementara Vy-nya
P0 sin ya. P0 sin alfa min GT. Dengan 4 kali yang tadi sin itu kita sudah tahu tadi 0, tapi min ya 0,342 ya, sin min 20 ya. Dikurangi G-nya kita ambil 10, T-nya adalah 0,9 ini. Tekan 0,96 ya. Nah, jadi kalau dihitung kita peroleh minus 10,97 meter per sekon. Itu kalau mau dibulatkan menjadi min 11 meter per sekon ya. Ini atau ini. Jadi P-nya adalah akar dari Px kuadrat Y kuadrat. Kan? Px kuadratnya adalah 3,76. Tambah, kalau kalian masih pakai, kita ambil yang ini saja, yang sebelum dibulatkan ya. Minus 10,97 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 11,6 sekian ya. 11,62 sekian. Nah, boleh dibulatkan menjadi 12 meter per sekon. Ini kecepatan saat menumbuk tanah. Nah, arahnya dia menghitung sudut tetanya ya. Arah V, hitung theta memakai arkes tangan ya, atau tangan min 1 dari PY per PX gitu kan tadi ya. Nah, sama dengan arkes tangan PY-nya adalah minus 10,97 dibagi PX-nya adalah 3,76. Nah, ini akan menghasilkan angka minus 71 derajat. Oke. Jadi saat menumbuk tanah, ini gambarannya. Sini misalnya, sana ya. Nah, ini P-nya adalah atau plus itu ya, meter per second. Lalu sudutnya ini adalah 71 derajat ya, di bawah sumbu X positif. Itu namanya. Itu untuk nomor berapa ini tadi? Nomor 4 ya. Nomor 4. Berikutnya nomor 5. 5. Peluru ditembakkan mendatar dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dari atas menara yang tingginya 500 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon, berapa jauh dari kaki menara peluru itu menumbuk tanah? Hitung laju saat menumbuk tanah. Nah, sini ada kata-kata laju. Nah, kalau laju juga sama. Laju adalah rumusnya seperti kecepatan juga, tetapi tidak perlu arah. Jadi sama dengan Px kuadrat plus Py kuadrat juga, tapi tidak perlu menghitung tetanya karena kita hanya menghitung besarnya saja. Jadi laju adalah besarnya kecepatan. Tidak perlu menghitung arahnya. Nah, kita bikinkan dulu sketsanya ya, sketnya. Sket misalnya begini. Nah, ini menaranya. Misalnya di sini ada tempat. Ditembakkan mendatar berarti ya. Ini ada kata-kata menembakkannya mendatar.
Jadi ke sana. Pelurunya ini ke sana nih. Nah, kecepatan awalnya ke sana nih, V0-nya. V0-nya 100 meter per second. Nah, dia akan terus, nah terus ya melengkung juga. Misalnya jatuhnya di titik sini. Nah, kalau dia tembakan mendatar seperti ini, ini artinya alfanya nggak ada, alfanya 0, Jadi sini alfa sama dengan 0. Jadi nanti kan ada sin, ada cos ya. Jadi sin 0 berapa sin 0? 0 Cos 0 berapa cos 0? 1 gitu ya. Ini mesti ngerti ya. Nah, terus tinggi menaranya 500. Nah, berarti ini dia nih. Nah, ini seperti Y0 ya. Jadi Y0 ya 500 meter. Gitu ya. Nah, berapa jauh dari kaki menara? Pertanyaan yang A. Saat dia menumbuk tanah. Berarti kalau jatuhnya di sini, berarti ini yang ditanya. Yang A ya. X-nya berapa nih? Nah, gampang. Karena X adalah memakai gerak GLB. Ya. X sama dengan V kali T. V-nya adalah awal, V awal, V yang mendatar. Ya. Yang B hitung laju. Nah, kita jawab dulu yang A. Berapa jauh? Jadi X sama dengan berapa nih? Nah, dengan punya X sama dengan P kali T kan, GLB. P-nya adalah P0 cos alpha. Nah, P0 cos apa sebenarnya ya P0 ini, ya. 0 itu, sebenarnya 100. Tapi kita masukkan pakai alpha coba. P0-nya berapa? Nah, 100 cos alpha, ya. Cos 0 kan 1 ini ya. Ini cos 0 1 kali 1 kali T-nya. T-nya berapa? Nah, T-nya berarti untuk persamaan ini, ya, dan ini yang ditanya X ya. Nah, untuk persamaan ini adalah waktu sampai peluru di sini, ya, peluru di sini. Nah, karena ada dua hal yang belum diketahui, X ditanya, T-nya belum tahu, kita nggak bisa langsung pakai ini, ya. Berarti pakai kondisi pada saat dia jatuh di tanah situ. Nah, kita lihat, ingat jatuh di tanah, apa kondisi spesialnya? Y sama dengan 0 gitu ya. Ini selalu diingat ya. Kalau Y sama 0, kita bisa mendapat T pada saat dia jatuh di tanah nanti. Ya. Jadi kita bikin persamaannya. Y sama dengan Y0 plus V0 sin alfa kali T min setengah PT kuadrat. Selalu kita pakai persamaan. Pada saat jatuh di tanah, Y-nya 0. Ya. Maka kita dapat T saat dia jatuh di tanah nanti ya. Kalau Y-nya 0 ya. Y0-nya adalah 500. Tambah V0-nya adalah 100. Ya. Lalu sin 0 adalah 0 ya. Kali T ya. Min setengah kali ini 5 T kuadrat. Ya, jadi nilai ini sudah 0 ya. 0 kali 100, 0 kali ini T 0 ya. Jadi 5T kuadrat sama dengan 500 ya. Berarti T-nya sama dengan berapa itu? Akar 100 ya. Akar 100 dengan 10 sekon. Nah, T jatuh di tanah ini 10 sekon ya. Nah, berarti sekarang bisa kita masukkan di sini untuk mendapatkan X. Jadi X sama dengan apa itu? Tulis lagi ya, biar lengkap aja. Cos apa?
kali T. Jadi ini adalah 100 kali 1 kali 10. Jadi 1000 meter atau 1 kilometer. Jadi jarak pelurunya dari tempat penembakan adalah 1 kilometer ya. Jarak mendatarnya ya. 1 meter. Itu yang A. Yang B, hitung laju peluru saat menumbuk. Nah, lajunya saja. Berarti kita hanya menghitung Vx, menghitung Vy, lalu kita kuadratkan, lalu diakar. Oke. Jadi V adalah, mengingat lagi ya, X kuadrat, V, Y kuadrat. Nah, kita cari dulu Vx-nya. Jadi Vx sama dengan V0 cos alpha tadi kan ya, yang sama dengan jadi 100 kalikan 1 ya, sama dengan 100 meter per sekon ya. Jadi kalau mendatar, ditembakkan mendatar ya, kecepatan V0 cos ya, V0 cos Vx ini selalu kecepatan mendatarnya ini ya, langsung aja pakai itu ya, karena cos 0-nya 1 kan, V0-nya jadi V0 kali 1 ya selalu 1. Kita bisa langsung ambil kecepatan yang mendatarnya. Tadi kecepatan mendatar 100, Vx-nya adalah 100 gitu ya. Bisa kita pakai langsung. Ini Vx-nya. Nah, Vy-nya V0 sin alpha min gt. Ya. Karena sin ini sin apa-apanya 00 berarti nilainya ini adalah 0 ya. 0 min 10 kali T. T-nya berapa T? T-nya adalah 10 sekon ya. 10 sekon jadi min 100 meter per sekon. Ingat, min adalah arah ke bawah. Ya. Min arah ke bawah. Jadi V-nya adalah laju ya. Kalau hanya besarnya saja kita itu lajunya. Jadi 100 kuadrat ditambah min 100 kuadrat ya, dengan yang minus ini ya, minus 100 juga kan jadi plus kan, plus. Jadi 100 kuadrat plus 100 kuadrat gitu ya. Jadi berapa? 2 kali 100 kuadrat kan, gitu ya, gampangnya gitu kan. Jadi bisa kita 100 kuadratnya keluar kan, jadi 100, 2-nya nggak bisa keluar akar 2 meter per sekon. Nah ini lajunya ya, laju atau besar kecepatannya gitu ya, sama aja. Jadi ada di sini dia. Nah ini V-nya, lajunya adalah 100 akar 2 meter per sekon. Ini arahnya nggak ditanyakan ya, karena ditanyakannya lajunya. Itu lanjut nomor 6. Ini ada sebuah bola. Awalnya di titik A. Masanya 10 kg. Di titik A dia diam. Ya, di sini diam dia. Diam, lalu diberi gaya F. Besar gayanya 125 Newton. Ya. Selama 2 sekon sampai dia sampai di B. Ya. Jadi didorong dengan F dari diam sampai di B itu waktunya adalah 2 sekon. Jadi dia diberi gaya selama 2 sekon. Ya. Dari A sampai B. Jadi A dan B itu bukan bola, bukan 2 bola A dan 2 bola B, tapi posisi ya, posisi di A dan di B. Bolanya cuma 1 ya. Bolanya cuma 1. Ada di posisi A awalnya, lalu sampai di posisi B. Ya, sampai di posisi B, kayaknya nggak ada lagi. Ya. Kalau begitu didorong sampai B, kalau gitu apa nih? Sampai B dia punya kecepatan pasti. Ya, karena didorong tadi kan, nah ini punya kecepatan. Nah,
punya V sekarang. Inilah jadi V0-nya. V0-nya pada saat untuk dia jatuh ke titik C ini, katanya jatuhnya di titik C sini. Nah, di sini ya. Parabola. Di situ ya. V. Jadi kita hitung dulu ini berapa ini. Nah, V0-nya ini berapa? Kita cari dengan gerak dari A ke B ini ya. Ada gaya di situ, ada massa gitu ya. Hitung laju bola, yang pertanyaan A, laju bola di C sini. Lajunya berapa ini? Nah, laju kan Vx kuadrat plus Vy kuadrat di akar ya. Nah, Vx-nya adalah V0 ini nanti yang mendatar kan. Vy-nya kita perlu T. Vy adalah V0 sin alpha min GT. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, kita lihat dulu gaya itu. Ya. Benda dikasih gaya ini. Berarti kalau benda dikasih gaya, kita dapat percepatan ya. Jadi, dari A sampai ke B, itu ada percepatan. Misalnya F per M ini ya, hukum Newton kedua, masih ingat ya? Percepatan gaya per massa. Jadi gayanya adalah 125, massanya 10. Jadi 12,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatannya dari A diam sampai dari B, PT ya. Jadi dari A ke B itu, jadi kecepatan B-nya berapa? Kita pakai gerak lurus berubah peraturan ya. Jadi V sama dengan apa? V0 ya plus AT ya. Jadi kan? V0 plus AT ya. V0-nya pada saat di A, dia diam 0 ya. A-nya kita dapat 12,5 kali T-nya adalah 2 ini ya, selama dia mendapat gaya, selama dia dipercepat adalah 2 sekon. Jadi kecepatan adalah 12,5 kali 2. Berapa itu? 25 meter per sekon. Berarti ini kecepatan di B kan, PT-nya. Dari A ke B berarti kecepatan akhirnya di B. Jadi VB di sini adalah 25. Jadi P0-nya di sini adalah 25 meter per sekon. Ya, kita dapat itu. Lalu kita bisa mulai menjawab ya. Berarti ini adalah sama dengan apa ini? Ini kan berarti sama dengan Vx ini ya. Vx gitu kan. Nanti di mana-mana dia segitu kan pesannya. Nah, ini juga Vx nih ya. 25 meter per sekon. Sampai sini masih dia 25 meter per sekon ya, kecepatan arah mendatarnya. Gitu. Nah, sekarang laju di C. Ini kan. Nah, laju P ya. Maka apa? Px kuadrat plus Py kuadrat ya. Ini laju atau besar kecepatan. Nah, sudut ini arah kecepatan, tidak ditanya, nggak usah dihitung ya. Nah, di sini Px-nya adalah ini, ya kan? Untuk ini ya, untuk ini kan, Px-nya konstan kan? Tambah Vy, Vy-nya adalah, nah ini, nah, Vy-nya dihitung dulu ya. Vy kan persamanya V0 sin alpha min GT ya. Kita hitung dulu. Jadi untuk menjawab yang A, laju atau besar kecepatannya adalah P itu kan, P kan dari Px kuadrat plus Py kuadrat. Nah, dihitung bahwa Vx-nya kita sudah punya ya, adalah 25 itu ya, meter per sekon. Nah, Py-nya adalah V0 sin alpha min GT. Nah, karena mendatar, ini berarti alfanya 0 kan? Nah, berarti sin 0 adalah 0, berarti
nilainya adalah 0. Berarti tinggal min P kali T. Berarti min 10 kali T. T-nya berapa? T-nya ada nggak pada saat jatuh di tanah? Nah, ini T-nya kan belum punya. Ya, T-nya belum punya nih. Nah, T-nya belum punya, kita cari dulu nih. Ya, kita cari T-nya gimana? Pada saat jatuh di tanah. Ya, kita lihat di sini jatuh di tanah. Apa? Spesial, Y sama dengan 0 kan? Nah, Y sama dengan 0, berarti masukkan nih. Y sama dengan Y0 plus V0 sin alfa T min setengah VT kuadrat ya. Yang mana? Y0-nya mana? Y0-nya ini. Y0-nya adalah tinggi bola di B ya. Ini dia Y0. Tinggi awal ya. Tinggi awal Y0. Nah, Y0 diketahui nggak? Y0-nya tingginya, nah ini tinggi bola mula-mula 20 meter ya. Berarti Y-nya adalah 20 meter ya. Kita pakai di sini. Y0-nya 20 tambah V0 sin. Nah, sinnya tadi sudah 0 kan? Berarti ini 0 min setengah kali 10, 5 T kuadrat ya. Nah, ini kalau jatuh ke tanah, Y-nya 0 kan? Y-nya 0 berarti apa ini? 5T kuadrat sama dengan 20 ya. Berarti kita dapat T dengan akar dari 4 ya. 20 dibagi 5 kan 4. 2 sekon. Nah, T 2 sekon kita bisa masukkan ke sini tadi ya. Jadi dari situ kita dapat, tulisin aja ya. Jadi PY sini ya. PY sama dengan min 10 kalikan 2. Jadi min 20 meter per sekon ya. Nah, jadi kalau ini Vx-nya 25, jadi V sama dengan akar dari Px kuadrat min 20 kuadrat ya, ditambah berapa nih Vx sorry ini Vy-nya ya, ini Vy-nya Vx-nya 25 kuadrat ditambah Vy-nya adalah min 20 dikuadratkan juga ya. Ini sama dengan akar 25 kuadrat 625 ditambah min kuadrat jadi plus 400. Jadi akar berapa nih? 1025 ya. Jadi sama dengan kalau ini dibagi 25 berapa itu? 1025 dibagi 25. 1000 bagi 25 adalah 40 ya. 40. Kalau 1025 berarti 41 ya. Jadi 25 dikalikan 41 sama gitu kan? Nah, 25-nya bisa diakar kan? Jadi 5, 41-nya tetap di dalam akar 41 meter per sekon. Ini lajunya ya. Jadi kita nggak perlu hitung arahnya, nggak perlu hitung sudut tetanya. Ini kita tidak perlukan ya. Ini hasil nomor 5 ya. Nomor 5. Dia sudah dijawab. Nomor berikutnya. Nomor 6 ini ya. Ini malah nomor 6 tadi. Ya, nomor 6. Nomor berikutnya nomor 7. Nah, ini ada dua bola nih. Bola A dan B. Berada pada ketinggian yang sama. H ketinggiannya ya. Dari tanah H. Bola A dilepas bebas, jatuh bebas. Sementara bola B dalam waktu yang sama ya, bareng-bareng. Bola A dilepas, bola B dilempar ke kanan ini dengan kecepatan V 1 meter per sekon. Nah, mana yang jatuh duluan di tanah, di lantai? A atau B?
sampai di lantai. Nah, coba kita lihat satu-satu. Kita perlu waktunya, ya. Kalau mana yang duluan kan kita perlu hitung waktunya, ya. Mana yang lebih besar. Nah, untuk bola A jatuh bebas, dijatuhkan bebas saja, dilepas bebas itu jatuh bebas. Itu berarti apa? V0-nya 0, ya. V0-nya 0. Nah, dia gerak vertikal, ya. Gerak vertikal. Ingat gerak vertikal? Masih ingat, ya? Y sama dengan V0 plus dt, ya, V0t, ya, plus setengah dt kuadrat, gitu. Nah, di sini y adalah ketinggian ini, ya, boleh aja menjadi h, ya. Nah, V0-nya awalnya adalah 0, berarti 0 kali t dan 0, ya, ini berarti plus setengah dt kuadrat. Nah, berarti t-nya adalah 2-nya ke sana, 2h dibagi di akar. Nah, ini waktu yang diperlukan bola A sampai di lantai, ya. Ini berarti tiba di lantai. Bola A, ya. Tiba di lantainya, akar 2h bagi G. Nah, sekarang B-nya, bola B. Bola B, kita lihat apa yang terjadi dengan bola B. Bola B dilempar ke kanan, berarti dia akan bergerak parabola itu, ya. Akan bergerak melengkung gitu, ya. Nah, dia jatuh di tanah. Nah, saat jatuh di tanah ini T-nya berapa nih? Nah, kita pakai jatuh di tanah. Gerak parabola itu, ya. Jatuh di tanah. Kan sudah apa? Y sama dengan 0, ya. Y sama dengan 0. Nah, ketinggian awal. Jadi Y sama dengan Y0, ya kan? Plus V0 sin alfa kali T min setengah T kuadrat. Nah, jatuh di tanah Y0, ini masukkan 0. Y0 adalah tinggi mula-mula. Tinggi mula-mula adalah H, ya. Nah, ini kita ganti H nih. Plus V0 sin alfa. Sin alfa. Alfanya kalau dilempar mendatar kan alfanya 0 di sini, ya. Ini alfanya 0, ya kan? Alfa sama dengan 0. Nah, sin 0 adalah 0, ya. Sin 0, 0 berarti nilai ini adalah 0, ya. Ini 0, ya. Lalu min setengah T kuadrat. Jadi tinggal ini kan. Nah, ini min ini pindah ke kiri, kan. Pindah ke kiri jadi setengah T kuadrat sama dengan H. Jadi T sama dengan 2-nya lari ke kanan jadi 2H dibagi G di akar. Ini tiba di lantai untuk benda B. Nah, coba dilihat. Ini untuk B, ini untuk A. Tiba di lantai. Bagaimana? Sama, kan? Nah, jadi apa artinya? Jadi TA untuk sampai di lantai sama dengan TB, ya. Ini sama. Jadi apa? Bola A dan bola B tiba di lantai bersama-sama, ya. Bersama-sama artinya dalam waktu yang sama. Jadi nggak ada yang lebih cepat, ya. Begitu cara menjelaskannya, yaitu dihitung waktunya. Ternyata waktunya sama, gitu. Ya, baik. Sekarang nomor berikutnya. Nomor 8. Nah, nomor 8, perhatikan gambar itu ada bola ditendang dengan kecepatan awal V0, ya. V0-nya adalah 40 nih. Jadi ini
Ya, nomor 8, bola ditendang dengan kecepatan awal 40. Jadi P0-nya 40. Nah, dia sudutnya adalah 30, ya. Nah, dia menumbuk ujung dinding ini, ya, pada saat lintasan bola tertinggi. Numbuk dinding berarti tinggi ujung ini adalah Y maksimumnya bola. Ya. Ini adalah Y maksimumnya bola, ya. Katanya lintasannya tertinggi, lintasan bola tertinggi. Ya. Hitung tinggi ujung. Berarti suruh hitung Y maksimum itu. Ya kan? Jadi Y maksimumnya sama dengan berapa? Dan, nah, ini ada apa aja nih? V, kita lihat dulu. V0-nya adalah 40. Alfanya adalah 30. Ya. Ditanyakan Y maksimumnya berapa. Ada apa? Ada peristiwa apa di Y maksimum? Di titik tertinggi. Nah, ini Y maksimum. Titik tertinggi. VY sama dengan 0. Ya kan? Y sama dengan 0. Coba kita pakai kondisi VY sama dengan 0. Kita masukkan persamaannya VY sama dengan V0 sin alpha min GT, ya. Nah, pada saat VY-nya 0, maka T ini adalah T untuk mencapai tinggi maksimum itu. Ya. Kita dapatkan T maksimumnya, nanti T untuk mencapai tinggi maksimum. P0-nya 40, sin 30 adalah setengah, kurang G-nya 10, dikalikan T. Dari sini kita dapatkan T sama dengan 4, bukan 4, masih dikalikan setengah, ya. T sama dengan 2 sekon. Jadi T untuk mencapai maksimumnya adalah 2 sekon. Nah, dengan diketahui T, kita bisa menghitung Y-nya. Kita pakai persamaan Y. Berarti menghitung T dulu, sekarang menghitung Y-nya. Y sama dengan Y0. Nah, Y0-nya kan nggak ada. Ini, Y0-nya dari mana? Nggak ada, ya. Karena dari tanah. Dari tanah berarti nggak ada Y0. Y0-nya 0, nggak usah ditulis, ya. Y sama dengan P0 sin alfa kalikan T min setengah T kuadrat, ya. Nah, Y-nya menjadi Y maksimum, gitu, ya. Kalau T-nya ini kita pakai T maksimum, pakai T ini, ya. Jadi Y maksimum, T-nya adalah 2 sekon, ya. P0-nya adalah 40, kita masukkan sin 30 setengah, kalikan T-nya adalah 2, min setengah kali 10, 5, kali 2 kuadrat. Ini 2-nya habis, dicoret, tinggal 40, ya. 40 dikurangi 4 kalikan 5, 20. Jadi Y maksimumnya adalah 20 meter. Gitu, ya. 20 meter. Nomor berikutnya. Cuma satu pertanyaannya, ya. Ya. Nomor berikutnya. Nomor 9. Nah, ini ada mobil mau melompati parit, ya, lebar parit 4 meter, ya. Lalu tinggi tepi parit itu berbeda. Tinggi yang kanan sama yang kiri itu beda tingginya 15 cm. Gitu, ya. Nah, berapa kecepatannya? Kecepatan terkecil, laju, nggak usah dihitung arahnya berarti, ya. Hitung lajunya, rumusnya sama dengan rumus kecepatan tadi. Jadi cuma menghitung besarnya saja. Jadi lajunya yang minimum berarti ini, ya. Ini minimumnya.
Karena VI-nya nggak ada kan, karena ini mendatar. Jadi yang ada hanya Vx-nya saja, ini sama dengan Vx ini. Karena alfanya 0 kan, ini Vx. Nah, dia akan sini nih, nah, biar dia sampai betul-betul di sini, gitu ya. V minimumnya berapa? Jangan sampai dia jatuh ke sini. Tuh. Nah, kalau kita lihat kan, ini ada beda tinggi nih. Jelas. Nah, ini 4 meter. Ini berarti seolah-olah ini X-nya. Ya. Nah, ini bendanya ada di sini. Dia mau ke sini nih. Gitu ya. Oh, sampai sini deh. Ya, ini V. Nah, ini kan seperti tinggi mula-mula nih. Kalau ini permukaan datarnya ya. Tinggi mula-mula berarti ini Y0-nya. Ya. Ini Y0. Berarti berapa itu? 15 cm. Kita jadikan MKS dalam meter. Jadi 0,15 meter itu Y0-nya. Ya. Berarti dia ini sampai di sini adalah seolah-olah dia jatuh di tanah. Ya kan? Di sini berarti Y-nya sama dengan 0 gitu ya. 0 ini seolah-olah ini kan ditembakkan dari gedung gitu ya. Ini gedung, tinggi gedungnya ya, sampai di tanah gitu kan. Jarak dari gedungnya adalah 4 meter gitu ya. Nah, kita cari T-nya dari kondisi ini. Ya. Kita kondisi pada saat tiba di sini Y-nya 0. Jadi kita pakai persamaan Y. Y sama dengan Y0 plus V0 sin alfa kali T min setengah PT kuadrat. Nah, Y-nya 0 kita dapat T ya. Y0-nya adalah 0,15. Tambah, nah ini karena mendatar, sin 0, 0 berarti ini nilai ini semua adalah 0 ya. Nanti langsung 0 min 05 ya. 5 kali T kuadrat. Jadi T kuadrat atau ya T kuadrat sama dengan 0,15 per 100 ya dibagi 5. Ini itu kan boleh lah. Berapa nih? Coret-coret 3 per 100 gitu kan. Jadi T ini adalah akar 3 per 100. Lo aja ya 1/10 akar 3 kan. 10 akar 3 itu T nya. Berarti lajunya jadi V itu ya, kita pakai lajunya mendatar. Jadi X sama dengan V kali T ya, V-nya V cos ya, cos alpha. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kalau mendatar itu ini V cos alpha sama dengan V yang ditanya itu ya, sama dengan V yang ditanya itu. Jadi V saja gitu ya, dengan V kali T. Nah, ini adalah 4 meter kan? 4 meter V, T-nya adalah berapa nih? T-nya kita sudah dapat 1/10 akar 3. Gitu? Nah, jadi V-nya berapa ini? V sama dengan 4 dibagi 1/10 akar 3. Nah, ini kalau 10-nya kan naik ke atas 40 ya. Di bawah kalikan akar 3, di atas kalikan akar 3 boleh kan? Dia kalikan yang sama. Bawah kalikan akar 3 kan jadi 3 ya. Atas kalikan akar 3 ya, akar 3. Jadi 40/3 akar 3 meter per sekon. Nah, ini kecepatan minimal ya. Kecepatan minimal mobil ini di sini ya, biar dia tepat jatuh di sini. Ya, biar aman, minimal ya. Lebih besar dari itu nggak apa-apa. Tapi minimalnya segitu. Kalau kurang dari situ dia bisa jatuhnya cuma di sini ya. Jadi masuk ke parit nanti. Itu nomor berikutnya. Nomor berikutnya nomor 10 ini nomor terakhir ya.
Memutar ya. Ada pesawat dengan kecepatan konstan mendatar ya, menjatuhkan paket bantuan. Nah, ini ada paket bantuannya ini. Ini jatuh, dilepaskan bebas kalau melepas paket bantuan ya. Ini lepas bebas nih. Nah, paket bantuan ini bukan bom ya. Jatuhkan di sana. Nah, di sini ada rumah nih. Ya, di rumah dia mengirimkan paket bantuan. Nah, perkirakan di mana paket tiba di tanah? Tuh, kok pertanyaannya aneh. Ya, di sini ada rumah, tapi mungkin bukan rumah ini yang mau dikirimi ya. Jadi bisa saja. Kenapa? Karena coba dilihat. Paket ini, ya, paket ini tidak akan sampai di rumah ini. Ya, kenapa? Jadi begini. Pada saat paket itu dalam pesawat, maka paketnya juga punya kecepatan sama dengan kecepatan pesawat V itu ya. Nah, pada saat paket dilepas, tepat dilepas, maka paket masih punya kecepatan mendatar persis dengan kecepatan pesawat. Jadi dia persis punya kecepatan segini, V juga. Ya, sama persis. Jadi dia digerakkan mendatar juga, jadi nggak mungkin jatuh di atas rumah ini kan. Nah, makanya karena VY-nya, V ke bawah, karena cuma dilepas, V awal, V0Y-nya 0. Ya, V awal ke arah vertikal ke bawah 0, karena jatuh bebas. Ya. Nah, paket ini akan bergerak melengkung lintasan parabol. Nah, dia jatuhnya ada di sini nih. Ada di situ. Ini paketnya jatuhnya di sini. Nah, istimewanya karena kecepatan mendatar itu konstan, maka saat paket tiba di sini, kalau pesawatnya juga nggak merubah kecepatan, maka pesawatnya juga persis masih di atasnya. Nah, karena dia kecepatannya V kan? Nah, ini juga masih punya kecepatan yang sama, V. Ya, kecepatan mendatar kan tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, jadi nggak ada perlambatan, nggak ada percepatan. Ya, ini masih persis. Ini di atasnya. Pada saat sampai di sini, ya masih di atasnya persis. Ini pesawatnya asal pesawat nggak merubah kecepatan ya, masih. Pada saat sampai jatuh di sini, ya sama persis. Pesawatnya masih di atasnya, lurus. Ya, kecepatan V. Ini pun masih punya kecepatan V yang tetap, yang mendatarnya V yang tetap. Begitu. Ya, karena kecepatan mendatar itu konstan. Nah, konsep ini perlu dipahami ya. Jadi pada saat benda lepas dari kendaraan atau dari pesawat, dia masih punya kecepatan yang sama dengan kecepatan kendaraannya atau kecepatan pesawatnya. Ya, ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya ada orang yang loncat dari mobil, ini misalnya truk. Ada truk, mobil truk ya. Nah, ini ada loncat ke sana nih orang. Nah, loncatnya, ini mobilnya bergeraknya ke sana nih. Nah, loncatnya yang aman adalah menghadap ke arah gerakan mobil. Jadi harus menghadap ke sana nih. Nah, arahnya ke sana. Kenapa? Karena dia begitu lepas dari mobil itu, dia masih punya kecepatan yang sama dengan kecepatan mobil ini. Persis. Ya. Sehingga nanti kalau dia jatuh di tanah sini, ya, nah dia harusnya dia masih punya kecepatan V itu, ya. Jadi pada saat menyentuh tanah, dia harus ikut berlari,
ya. Kalau enggak dia bisa terjungkal ke depan, ya. Kalau dia langsung jatuh di tanah langsung diam, nah dia bisa terjungkal. Jadi begitu nyentuh tanah dia harus ikut berlari-lari sedikit untuk mengimbangi kecepatannya, ya. Nah, yang salah adalah kalau dia meloncatnya menghadap ke sana, nih bahaya. Menghadap ke sana. Nah, ya. Ini bahaya sekali. Ya, kenapa? Karena dia punya kecepatan ke sana nih. Ya, sementara dia ngadepnya ke arah belakang. Nah, kalau dia menyentuh tanah nanti di bawah dia bisa terjungkal ke belakang. Gitu ya. Nah, terus ada lagi misalnya kalau keluar dari mobil, misalnya mobil bis misalnya. Nah, bis itu kadang-kadang kita mau turun masih berjalan pelan-pelan. Nah, itu hati-hati. Karena pada saat kita turun, kecepatan kita masih sama dengan kecepatan mobil. Jadi, kita harus mengimbangi gerak mobil. Ya. Jadi, kita menghadap ke arah gerakan mobilnya. Sambil kita lari-lari sedikit. Ya. Tidak langsung diam di tanah. Kita bisa terjungkal ke depan. Apalagi, jangan sampai kita turunnya menghadap ke belakang. Ya, kita bisa terjungkal ke belakang. Ya, ke arah gerakan mobil maksudnya. Baik, semoga ini bisa membantu ya. Amati semua apa yang dijelaskan tadi, lalu tiru dan terapkan untuk soal-soal yang dikerjakan sendiri ya. Nanti cari soal-soal yang lain dikerjakan, dicoba sendiri dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan ini. Teman dekat, teman karib. Mau dapat info video-video baru dan up to date? Silakan tekan gambar lonceng dan tombol subscribe. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hati bersih. Terima kasih.